Masalah tentang faraid, hari pertama pun dikupas, tak ada masalah. Tapi secara adab ya, kayaknya apa? Kurang pas. Kapan dibuka? Harus malam ketiga, malam ketiga. Kapan dibuka? Malam ketujuh. Jangan sempat mayat itu sampai berbusuk atau bahasa apa? Dimakan cacing tanah. Ini terkait harta Bapak. Saya sering Bapak Ibu menyelesaikan masalah faraid. Saya sering kali menyelesaikan. Dari yang dulu saya belajar, ingat Ustadz Halim Harahap, dulu ketua DPR zaman Tengku Rizal, Bapak Ibu, termasuk guru saya tentang faraid. Jadi di mana bahwa kalau cerita tentang warisan di Bapak Ibu itu paling sensitif. Ada bilang apa yang dibagikan masih ada ayah, kan masih ada emak. Ayo tak hukum itu. Hukum itu tidak bawa perasaan. Hukum itu bawa aturan. Jangan perasaan nomor satu. Hukum itu yang nomor satu. Jadi artinya bahwa kalau ada orang yang mati, tak salah Bapak Ibu cepat-cepat diurus, cepat-cepat diselesaikan masalah hartanya. Kalau tak diselesaikan, keluarga yang tinggal itu makan harta haram, makan harta syubhat, makan harta berbuat sesuatu yang zolim. Bapak Ibu, jadi kalau ada kata misalkan kenyataannya, setelah nanti dah ribut-ribut, barulah dipanggil ustaz. Masjid Jami, saya di situ mengisi hampir 15 tahun Bapak Ibu. Tahu dari itu. Kalau sedikit saya baru sih 2 tahun 3 tahun. Masjid Jami depan simpang pos ST Polsek ya namanya. Jalan Jalan STM Sakti Lubis. Ada simpang polisi arah ke Barutu, muka itu masjid. Jalan masjid lama itu, Masjid Jami 1916, nggak ada nama masjidnya. Saking kan tuanya, Masjid Jami 1916, udah berdiri itu masjid. Udah. Jadi salah satu pengurus itu Pak Haji manggil saya untuk menyelesaikan warisan. Sudah, warisan siapa? Warisan emaknya. Meninggal emak itu. Jadi datang saya ke situ. Udah Bapak Ibu, 7 anaknya, 6 haji, 1 tak haji. Dan datang si emak ini berwasiat, rumah ini kuwasiatkan sama rumah ini bukan wasiat, rumah ini kuhibahkan sama anakku yang tak haji ini, yang perempuan. Udah. Kemudian kejadiannya rupanya orang yang 6 haji ini tak terima. Namanya haji. Haji itu Bapak Ibu tak perlu nak dibuat haji, tunggu iman, tak usah. Enggak mesti. Gara-gara senang kali kalau orang lain jadi korban. Dan aku saya sendiri lah. Haji Muhammad Roji, haji itu tak perlu diucapkan Bapak Ibu. Haji itu amal pribadi sebetulnya. Makanya kalau gelarmu terserah lah, SPD, MPD, hantu belau terserah. Tapi kalau untuk haji sebenarnya tak layak disebutkan, ya kan? Nah, jadi 6 yang haji ini tak terima itu harta, maunya tetap dibagi juga sampai berperang-perangan di muka orang itu Bapak Ibu. Saya disorongkanlah ke muka. Ada yang megang parang, ada yang maki-maki. Awak terbodoh itu. Entah tahu jadi korban gitu. Iya betul Bapak Ibu. Udah ribut panggil ustaz. Waktu baru mati tak dipanggil ustaz itu. Ini kenyataan. Kita banyak jumpa orang mati yang keluarga itu sendiri tak paham tentang tauhid, tak mau pula bertanya, tak mau menuntut ilmu agama, sok-sok pintar. Bapak Ibu. Salah satunya apalagi bagikan secara rata-merata. Ya kan? Ada Bapak Ibu pernah dengar zaman sahabat Nabi atau yang ulama mengatakan ada bagi rata? Tak ada. Boleh bagi rata itu boleh, tapi itu bukan hukum. Itu namanya apa? Penyelesaian solusi syariat. Jadi begini, orang yang bagi rata ini boleh, tapi bukan boleh secara asal ya. Boleh secara hukumiah atau secara maknawiyah. Secara asal pembagian itu kalau mau dibagi secara rata-rata, tidak ada di situ orang yang tak tergolong ahli taklifiyah. Jangan ada seorang gila, jangan ada anak yang hilang, jangan ada yang tak jelas di statusnya. Mesti jelas dulu semua dan mesti hidup, mesti berakal, mukallaf semua. 2. Kalau memang
sudah dapat, dibagi dulu secara faraid, walaupun tidak jadi hak milik langsung. Tahu kita ini bagian rumah ini punya aku, yang mobil punya si abang, yang ini punya si kakak, begitu. Oke? Secara faraid dulu. Bintang kari itu hatikum saya ini, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Sudah dari situ masuk poin ketiga, yang banyak tuh supaya rata-rata ditabarruk kepada orang yang tak setimpal nilainya dari bagian diri pribadi dengan makna pemberian cuma-cuma. Itu namanya tabarruk. Kalau ada kata tak bisa atau jadi ungkapan atau jadi umpatan, mungkin dan segala macam, batal hukum rata-rata. Itu yang harusnya terjadi. Ini kadang tidak, ya kan? Mati kawan kapan-kapan, dibagi kapan-kapan, dibagi. Apa tak satu keluarga berdosa ya Bapak Ibu semua? Melainkan anak tuh misalkan aku ridho, kami Bapak Ibu ayah kami dah mati tahun 2002 dan 2001, dah kayak masih kecil-kecil waktu itu masih. Apa kayak tidak? Secara hukum. Dan saya Bapak Ibu dulu memang waktu dari sekolah pun paling suka faraid itu. Paling suka Bapak Ibu. Secara hukum semua anak, kami kebetulan laki-laki semua 3 orang, menyerahkan harta ini menjadi hak milik orang tua kami. Selesai. Kenapa demikian? Karena kami tak bisa mengendalikan. Karena kami sendiri pun belum mampu untuk memisah-misah atau kata menjadi pemegang hak milik tadi. Maka semua harta itu dikeluarkan, diserahkan kepada orang tua. Jadi hak milik orang tua, ada yang kawin, ada yang ini, baru dipecah balik lagi sesuai dengan faraidnya. Nah, ini hukum Bapak Ibu. Jangan asal-asal Bapak Ibu. Harta orang jangan dikuasai, jolim namanya Bapak Ibu. Harta orang jangan dikuasai gara-gara 1 mili Jawa amankan harta orang masuk neraka. Ingat Bapak Ibu, jangan berharap masuk surga selama masih menempel dosa dalam diri kita. Bermimpi namanya Bapak Ibu. Maka kalau mau masuk surga, rendam dulu ke neraka nanti. Direndam Bapak Ibu, direndam. Bapak Ibu, janganlah kita neraka Bapak Ibu. Dalam Sahih Bukhari dikatakan orang yang antri di yaumil mahsyar, bagi orang yang awam, standarnya berapa lama? 5.000 tahun kita disuruh berdiri mengantri untuk dihisab Allah Subhanahu wa taala. Ngeri enggak? Tanya Allah tuh, mengapa kau waktu pengajian terlambat? Mengapa kau waktu pengajian tidur? Mengapa kau waktu pengajian duduknya nyandar? Ya kan? Mengapa waktu pengajian semua cahaya berjam? Kalau misalkan contoh, jangan lupa kata. Baik, tadi mungkin buat guru mohon maaf panjangan ya 652 tadi, 653. Berarti lebih kurang 1 jam lebih apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Ini baru kulit-kulitnya Bapak Ibu. Baru kulit-kulitnya ini. Artinya apa? Membahas masalah faraid ini tak cukup satu pertemuan. Dan di sisi yang lain saya yakin Bapak Ibu masih banyak harta orang tua itu yang belum digali. Entah Bapak Ibu ikut pula makan harta itu pula sebelum nanti sesuai dengan syariat. Karena itu aib bagi Bapak Ibu ketika memang ada harta orang yang belum dibagikan atau yang bukan hak kita atau mengikut pada selera kita. Ingat, agama tidak tergantung dengan nafsu, bukan tergantung dengan logika yang awam, bukan bergantung dengan selera kita, tapi hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, setidak-tidaknya ijtihad para ulama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak ada jawab 1, 2, 3, alhamdulillah. Maka insyaallah mudah-mudahan apa yang saya kaji ini membuka ke depannya permasalahan untuk berikutnya dilanjutkan oleh tuan-tuan guru kita yang hadir di rumah Allah. Ada kan Ustaz